Bang. Anjay. Asik banget ini. Halo, Budak Korporat. Jadi kenalin, gue Lorenzo dan teman gue Sidki. Kita adalah pekerja kantoran 9 to 5, Monday to Friday. Coffee every day. Oke. Jadi kenapa kita bikin podcast ini karena kita merasa monoton kerja weekday 9 to 6 gitu-gitu aja. Terus kenapa kita bikin ini ya karena biar ada suasana baru yang bisa diobrolin. Toh kita juga selama ini di kantor kan juga Benar. biasanya, Ngobrol aja. Iya, setelah lewat maghrib biasanya kita juga ngobrol-ngobrol sesuatu yang gak jelas. Nah, akhirnya kita mikir ya udah kenapa kita nggak bikin sesuatu aja lah gitu dibanding nggak jadi apa-apa juga. Bener. Dan omongan kita juga sesuatu yang gue rasa bukan yang ini ya, bukan yang lantur nggak jelas ya. Ada maknanya lah kadang-kadang. Ngelantur iya. Iya benar. Tapi ada maknanya kan? Betul. Ya dikit-dikit lah, dikit-dikit. Tinggal lu kalau lagi capeknya apa, mikirnya apa, yang rame apa. Jadi ya itu yang diomongin sih. Jadi episode pertama kita bakal ngomongin apa nih? Kita nggak pernah topik sih sebenarnya kalau di kantor ya. Cuman kali ini gue mau kasih topik. Jadi karena ini kita lagi mulai awal tahun, yang katanya orang tuh adalah sebuah waktu yang tepat untuk memulai apapun itu. Kita mulai podcast kan. Keren. Jadi gue mau tanya nih, lu di kantor udah kerja berapa tahun Ki? Kantor yang ini, yang dulu mah beda. Kantor yang sekarang kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun, gue kurang lebih 3 tahun. Dan lu di tahun ini, tahun 2025 mau ngapain? Sebenarnya gak harus soal kantor sih, cuman kan ini karir plan. perkembangan diri lu mau ngapain atau apalah. Kalau gue tuh apa gitu kan. gue tahun 2025 tuh gue mau start something new. Salah satunya podcast ini, ya kan? Gue mau, lu tau gak sih? Ini ngerohanin dikit ya. Gue tuh pernah berdoa tahun 2024. Tuhan, ini karena sama Tuhan jadi gue pakai aku kamu, nggak pakai lu gue. Oke. Tuhan, aku punya goal nih di tahun 2000, by the end of 2024, aku pengen punya tabungan segini gitu. Anggap 20M, amin. 20 juta aja. Oke, segini gitu kan. Terus tiba-tiba gue udah mikir kayak, aduh nggak mungkin nih gaji gue. Soalnya kalau gaji gue kumpulin aja nggak sampai segitu. 20M itu. Iya 20M, nggak mungkin kan. Gue siapa yang ini korupsi 600 triliun? Enggak, bukan kan. Jadi yaudah gue ngomong, tapi Tuhan, aku merasa bahwa butuh nih duit segini. Karena gue punya goal yang lain. Ada plan jangka panjang. Terus somehow Tuhan bantu gue dengan banyak cara. Di akhir tahun 2024 gue hitung-hitungan dapat tuh duitnya segitu. Gue bilang thank God gitu. Sebenarnya nggak gede, kecil. Tapi buat gue gede. Kalau buat beberapa orang mungkin kecil ya, buat gue gede. Berapa? 200.000? 300 sih. Segitu doang angkanya. Udah kan, terus gue padahal di 2024 itu gue, lo pernah gak? Kalau lo pernah gak bikin resolusi setiap tahun gitu? Gue dari tahun ke tahun gue ngerasa ya udahlah gue jalanin aja. Nah, karena gue anaknya let it flow aja gitu. Ya, mengalir aja. Ya udah kalau jalannya gini jalanin, kalau apa ya udah gitu aja kan. Karena gue gak punya target apapun gitu. Nah, gue di beberapa tahun sebelumnya tuh gue punya target. Kayak 2020 gue pengen gini, 2021 gue pengen gini. Berarti lu punya target itu ketika ya baru 2020 ya? Iya, sekitar 2020 tuh gue baru mulai punya target karena gue kebanyakan nonton sosmed dan banyak orang yang bikin ini kan resolusi. Nah, ini loh ya. Iya. Standar TikTok, Standar Instagram gue anak Instagram bukan TikTok nih. Terus di tahun 2024 gue tuh gak bikin goal gue cuma duit itu doang. Gue pengen ini, sisanya gue gak ada. Kalau dulu gue pengen ini bisa ini bisa itu, banyak lah. Tahun 2024 gue gak ada, cuma duit doang. Kayak gue pengen duitnya segini gitu, udah. Terus tahun 2025 gue merasa bahwa oke, ini waktunya gue untuk bermimpi lagi. Gue sekali lagi bikin target, gue tahun ini mau ngapain gitu. Kayak kalaupun pada akhirnya gak berhasil, ya udah. Tapi at least gue belajar, gue nyoba, gue punya experience gitu. Salah satunya bikin podcast ini. Nah, itu sih. Jadi kalau di tahun 2025 gue mau ngapain, bahasanya agak terlalu tinggi mungkin, tapi gue mau bilang gue mau bermimpi lagi. Karena tahun 2024 bisa gak lo jelasin secara spesifik apa mimpi lo? Menaklukkan dunia bro. Waduh. Siapa lu? Lubu. Lu kalau nonton anime, ada anime tuh namanya Code Geass. Gue tau apa aja, tulisannya Code Geass. Oh iya. Tahu kan? Itu dia dari main catur jadi menaklukkan dunia. Gue tiap kali, gue dulu ibu, sekarang enggak, jangan bully gue. Tapi
lu aja bego. Kan nggak harus gitu bang, itu kan perang. Kalau perang iya lu main catur, kan ini nggak bisa cara lain. Terus setiap kali orang bilang, bahkan cewek gue nanyain mimpi gue apa, gue bilang menaklukkan dunia. Karena anjir itu keren banget, sumpah. Gak, lu terlalu ini. Enggak. Terlalu kebanyakan nonton anime. Bener, gue ibu bang. Dulu mimpi gue pengembangan diri kalau ngomong itu. Kayak maksudnya lu ngerasa gak sih di tahun-tahun terakhir ya gitu-gitu aja hidup lu, lempeng-lempeng aja. Iya gak? Ya sebenarnya resolusi gue 2025 juga ya at least gue punya gue nggak ini ke target berapa uang gitu ya. Gue bukan nominal soal uang, gue nominal seberapa bahagia gue. Anjir. Lah emang selama ini lu gak bahagia Ki? Bahagia. Tahun 2024 gak bahagia Ki? Bahagia. Oke. Cuman maksud gue adalah ya gue nggak patokin itu secara nominal uang. Bagus. Karena buat gue ya uang nggak ada artinya lah kalau lu Bener. nggak bisa merasakan bahagiaan. Bener banget itu. Nah makanya gue ngerasa ya 2025 ini gue harus apa ya? Gue harus berjibaku lah. Jibaku itu apa? Gue pernah dengar tapi lupa artinya. Harus berusaha keras lah di tahun ini untuk dapetin sesuatu yang gue pengen. Kayak ya mungkin kalau kebahagiaan itu harus di reach, ya harus kita kejar dong berarti. Bener, keren banget sih menurut gue. Cuman lu tau nggak tujuan hidup orang, mostly semua orang di dunia itu apa? Tau nggak? Menaklukkan dunia. Enggak dong, itu gua. Kalau gue nggak pernah ngelakuin riset, gue bukan peneliti atau apapun itu. Cuman dari sudut pandang gue, sebenarnya semua orang tuh punya satu tujuan hidup yang sama, kebahagiaan. Setuju nggak? Setuju. Ini selalu gue bilangin ke banyak orang. Kalau lu gue lagi deep talk gitu, gue bilang tujuan hidup semua orang tuh pasti bahagia. Entah caranya beda-beda. Ada yang bahagia dengan melakukan kriminalitas kalau emang dia villain gitu kan. Kalau lu tahu Joker gitu misalnya. Bener. Ya mungkin Joker juga ngerasa dia paling bahagia kan. Paling bahagia dengan caranya dia yang tidak membahagiakan orang lain gitu kan. Ada orang-orang tertentu yang bahagia dengan cara dapat duit sekian. Kayak gue lagi ngejar gitu kan. Ada orang-orang yang dapat pasangan dia udah bahagia. Ya itu juga sebuah pencapaian tentu. Jadi menurut gua kalau di Sunmori semuanya tuh tiap orang di Sunmori. Iya bener. Lu Sunmori naik Mio kan? Mio Karbu tuh kan? Di Sunmori. Oke, summary-nya itu tiap orang tuh tujuan hidupnya bahagia. Cuman bahagia lu apa Ki sekarang Ki? Ya gue bisa jalan-jalan. Kemana lu? Kemana? Kita mau ke Tegal kan, jadi gak tuh? Iya, terus at least plan gue adalah gue ke Tegal dulu gitu. Ya udah sisanya gue harus berusaha keras gimana caranya. Ya harus lebih improvement dibanding tahun lalu lah gitu. Iya, karena gue anaknya let it flow aja kan. Terus akhirnya ya udah kayak sekarang saat ini aja maksudnya. Ya udah gue bikin aja dulu sesuatu gitu ya. Iya benar. Kita bikin dengan konsisten. Benar. Komitmen lah kalau gue bilang. Iya, dengan komitmen. Terus gue pengen tahu nih hasilnya akan jadi apa gitu. Benar. Kalau suatu saat itu berhasil, puji Tuhan. Suatu saat itu berhasil, dia alhamdulillah. Oh iya. Nah, kenapa? Lo punya Tuhan kan? Ya punya. Puji Tuhan salah nggak? Cuman kan itu identik dengan agama lain. Oh ya, yaudah dengan caranya masing-masing ya, silakan ya. Nah, makanya gue bilang kalau pada akhirnya berhasil ya puji Tuhan gitu kan. Kalau tidak berhasil ya alhamdulillah. Ya puji Tuhan juga gitu kan, ya kan. Karena semuanya kita kembalikan ke Maha Kuasa aja gitu kan. Betul ya. Ya manusia kan cuma bisa berusaha. Bener. Berdoa ya kan. Ya. Ya udah kita saat ini usaha. Walaupun berdoanya belum. Udah tadi udah berdoa. Iya benar. Tapi maksud gue adalah belum serutin itu lagi. Iya. Bukan yang gue sih. Gue bukan orang yang terlalu taat juga gitu. Gue juga enggak. Iya. Makanya ya belum serutin itu doanya. Cuman usahanya udah lumayan nih. Iya. Gitu. Ya. Kalau lu bilang lu bukan orang yang serutin seagama itu, gue juga enggak Ki. Kan ya ada kekurangan banyak kita ya. Iya. Semua gak sih? Ya gak bisa bilang diri gue lebih baik, ya kan? Cuman kalau dibandingin satu divisi kita lebih baik. Ya aduh, gue gak jadi enak nih ngomongnya. Intensitasnya gue lebih sering. Ya, tapi bukan berarti secara kualitas gue lebih baik. Gue belum tahu. Karena itu urusan sama Yang Maha Kuasa. Iya, itu kan urusan Tuhan ya. Benar. Siapa tahu yang tahu mereka lebih husu ya kan. Iya, gue juga gak ngerti gitu kan. Tahu mereka. Tapi intensitas sambil terbang gitu. Gue lagi berdoa terbang gitu. Lo ini avatar bro. Ambil pakai angin tuh gini. Melayang. Lebih ke serem sih bro tuh.
Ya udah so. Ya, oke. Gak usah di Nggak usah. terusin. Jadi kalau balik lagi ke resolusi ya, Hah? ya resolusinya adalah bahagia dengan berusaha keras. Gua nggak tahu berusaha kerasnya, mungkin podcast ini adalah bagian dari usaha gua gitu. Pasti. Ada beberapa usaha lain kayak, Oh, lu lagi buka usaha lain? iya, gue lagi buka usaha lain. Gue Apa ya? ternak ayam. Oh, makanya kemarin lu ke Tegal ya. Iya. Lu buka ternak kalian di Tegal. Iya. Mantep banget tuh. Tapi yang gue jualin tai. Tai ayam. Itu buat kompos. Ya guys. bener, bisa. Iya, Cuman bisa. agak ini aja sih. Lo tau gak sih ayam kalau udah lama kering? Iya tahu. Lah, Lah semua tai kalau udah lama kering. Masalahnya. enggak, lu kalau lihat di IG itu ada, gua nggak suka tai ya. Tapi itu gua ngefollow IG orang yang sedot WC di luar negeri ya kan. Terus lo tahu kan kalau dia tuh bener buka ininya tuh itu masih basah anjir. Ya karena di dalamnya ada air. Sama kan. Lah kalau lu berak gitu. Lu berak tiba-tiba di pojokan terus Goblok. Diamin seminggu ya kering lah. Oh ya, oke, lanjut terus. Anjir gue lagi ngomong dipotong tai doang. Lah kan lu bilang lu jualan tai, ya gue terusin. Iya, oke. Gue ada usaha lain yang gue mau ikhtiar juga nih di situ. Ya menurut gue itu salah satu bagian dari dream job gue lah. Lu nggak mesti ke kantor gitu. Oh, Ya kerjanya cuma remote doang tapi gajinya oke gitu. gue pengen sih. Ya terus. Jadi at least nggak jadi budak korporat lagi lah gitu. Jadi kita nggak bisa nyapa orang budak korporat lagi nih. Budak online aja. Terus lu udah mulai start, udah nyoba? Startnya sih belum, cuman kepikirannya udah gitu. Oh ya, at least idenya dulu sih. Eksekusi Iya. ya sepintar apapun idenya kalau nggak ada eksekusi juga nggak ada gunanya sih. Cuman ya at least ide dulu udah bagus lah. Jadi lo tau gak sih guys, di IG tuh lagi ada banyak post-postan. Nggak tahu ya di IG kan, mungkin algoritmanya beda. Kalau di gue tuh ada kayak born to be villain tapi stuck at online meeting. Iya, Tahu kan? Gue lupa Itu kayaknya dari kata-katanya gue. apa. Itu dari lu? Enggak, gue udah lihat. Terus habis itu capek juga sih kalau lu ngantor. Bukan capek lah, lebih ke bosen kan. Bosen kalau lu harus ngantor tiap hari, Iya kan? let's say 9 to 5 dan ketika lu udah kerja sekian lama, gue yakin hampir semua orang akan mengalami dalam pekerjaannya ngerasa bosen. Dan disclaimer nih. Ya lu aja yang tidak melewati macet. Iya benar. Ya, Karena tinggal gue privilege banget nih anaknya. Iya dia dapat mes, jadi kalau mau kerja tinggal turun ke bawah gitu ya. Sementara orang-orang kayak gue kan kayak gue kalau mau ngantor gue harus jalan dulu. Bener. Menghadapi macet Jakarta dulu gitu ya sih. Dan gue orang Surabaya, gue lahir di Jawa Timur, gede di Surabaya, terus merantau ke Jakarta. Gue tuh merasa bahwa amazed banget sama orang Jakarta yang gue tanya, lu rumahnya di mana? Oh gue di Depok, oh gue di Bogor. Kayak, wih gila nih orang-orang lu. Gue tanya perjalanan lu berapa lama? Ada yang bilang setengah jam, oke lah setengah jam masih make sense buat gue kan. Ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 2 jam. Gue mikir kayak, gila nih orang-orang bela-belain dari rumah sejauh itu. Lu naik kendaraan apapun itu, motor, mobil apalagi menurut gue, dengan kemacetan yang luar biasa, panas, belum lagi kalau hujan, wah, terus lu ke kantor lu masih punya tenaga untuk kerja tuh keren banget menurut gue. Iya kan? Iya dan gue pernah ya sekali gue ngantor nih 2 tahun perjalanan. goblok. Lu apanya kita suci ke timur lu. Iya lanjut. Itu. Kayak ya benar kata Siki, gue privilege karena gue nggak perlu ngalamin itu. Tapi kalau gue ngalamin itu, mungkin sekarang gue bisa bilang, oh gue bisa lah gitu. Tapi kalau gue ngalamin beneran kayak gue capek sih. Iya kan, maksud gue, ya tadi aja lu sebelum ngasih tahu ke yang lain nih, ke yang nonton, lu aja bilang kan, kalau lu tuh bosen kan. Bener, gue bosen. Ya apalagi orang yang yang tiap hari harus berangkat, harus bangun pagi buat ngadepin macet. Bener. Ya dia jauh lebih bosen tuh. Bener. Dibanding lu, karena lu tinggal turun Bener. kan. Tinggal turun, kerja, selesai gitu. Iya. Naik ya udah. Maksudnya mungkin tipikal bosannya beda karena bosan gue tuh kayak ya ini kita ngomong spesifik ke kerjaannya ya. Maksudnya kan kerjanya repetisi aja, yang which is juga nggak salah dan memang gue rasa mostly kerjaan kayak gitu ya. Iya, mostly kerjaan Kayak gitu, apalagi di level kita staff gitu kan. Nah, kalau gue bos udah nggak di sini gue, ya kan. Gue di level staff, mostly gue yakin mostly staff itu pasti kayak gitu. Lu bakal ngelakuin report kayak laporan atau campaign bulanan atau apapun itu yang kerjanya tuh sebenarnya ya tiap
hari, tiap bulan lah. Kalau tiap hari enggak, tiap bulan lah kurang lebih sama. Iya tiap tahun lah. Tiap tahun ya. Lu kalau misalnya lu accounting juga, lu akhir tahun tutup buku gitu kan. Kalau lu orang repetitif gitu, sama gitu aja kan, bosen gitu kan. Iya. Gue tuh pengen sesuatu yang bebas. Gue pengen, bukan sesuatu yang bebas lah. Gue pengen bisa hidup bebas aja. Gak usah punya pacar tuh. Jangan gitu lah. Ini kalau cewek gue denger. Jangan temenan sama Sidki gitu ya. Gitu langsung ya. Ini episode pertama terakhir kita nih. Punya pacar adalah sebuah kebahagiaan gue. Dan salah satu cara gue melihat dunia dari cara yang berbeda. Jadi jangan menghasut gue dengan cara mentang-mentang lu gak punya pacar, bukan berarti lu bisa menghasut gue. Gimana kalau mantan lu lihat? Enggak. Gue juga gak peduli sih. Ya sudah kan, nama viewer lumayan ya. Ya oke. Ya, jadi gue pengen bebas, gue pengen ngeliat dunia lebih luas. Karena setelah gue umur 28 sekarang, di umur 28 itu gue merasa bahwa banyak hal yang nggak bisa gue lakuin ketika gue teenager. Sama nggak sih? Lo punya banyak keinginan nih gitu ketika lo kecil dan ketika lo apapun keterbatasannya. Gue waktu itu keterbatasan duit, sampai sekarang juga gue bukan sultan. Sampai sekarang juga keterbatasan masih sama. Ya kurang lebih lah ya, lebih baik tapi bukan berarti lepas. Akhirnya bikin gue mikir, gue pengen mimpi ini, gue pengen mimpi itu. Gue ketika ngeliat orang kayak gini kok kayaknya asik, gue pengen coba. Tapi sebenarnya gue agak masih ngambang nih. Kira-kira satu kebahagiaan lu paling deket itu apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakin lu? Karena setelah gue, kenapa lu tanya gitu ya? karena gue nggak, lu nggak merasa bahagia ketika dekat Tuhan? Dulu jangan. Dulu ketika gue masih tidak setaat sekarang, gue nggak sempurna sampai sekarang, tapi dulu gue lebih nggak taat. Gue merasa dekat ke Tuhan itu tidak membawa kebahagiaan. Waduh. Waktu itu, di saat itu mendekatkan diri ke Tuhan nggak membawa gue kepada orang tua lu gimana tuh? Kalau misalnya tadi terus dilihat, apa? Bahkan dilihat orang gereja gue juga gue nggak apa-apa bro, karena gue bilang dulu mendekatkan kan dia cuma lihat clickbait doang tuh. Ya nggak apa-apa, gue bilang enggak gitu, penjelasannya ada bro di fullnya, tonton fullnya kan. Boleh. Jadi jangan blunder dong awal episode 1. Dulu ketika gue mendekatkan diri ke Tuhan, kenapa gue bilang nggak membawa kebahagiaan? Karena gue terpaksa. Gue merasa bahwa mendekatkan diri ke Tuhan adalah sebuah kewajiban yang membawa gue harus baca. Di Kristen, gue Kristen, baca Alkitab. Baca Alkitab tuh membosankan guys, kalau lu gak tertarik. Membosankan. Baca Al-Quran enggak? Enggak. Baca Al-Quran enggak? Coba lu baca Al-Quran. Itu Ki, gak bisa gue. Kan bahasanya beda. Gue bisa bahasa Indonesia doang. Baca Al-Quran, baca Alkitab itu waktu itu membosankan. Jadi apakah menyenangkan? Tidak. Ya, apakah membawa kebahagiaan? Tidak. Karena itu bikin gue capek, bikin gue ngantuk, bikin gue malas gitu kan. Tapi seiring berkembangnya waktu, gue menemukan bahwa ternyata poinnya itu sebenarnya bukan mewajibkan kita membaca Alkitab, tetapi muncul kerinduan gitu. Gokil. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Itu yang dulu gue belum punya, makanya nggak menyenangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak, Tuhan gue Yesus. Ini ya, okay. Gitu. Apa tadi lu balik lagi pertanyaan? Ya itu tadi, kenapa menurut lu? Kenapa? Bahagia terdekat. Iya, kebahagiaan terdekat lo adalah mendekatkan diri ke Tuhan. Gue yakin. Enggak. Ya mungkin ketika gue jauh lebih dekat ke Tuhan, hidup gue jadi jauh lebih mudah. Akhirnya gue jadi jauh lebih happy, jauh lebih bersyukur lah gitu intinya. Tapi kalau ditanya kebahagiaan yang gue saat ini butuhkan atau yang aktual yang pasti kayaknya gue bakal bahagia nih gitu ya. Ya kayaknya sih punya temen ngobrol ya. Kayak punya tempat bercerita lah gitu. Bener. Gak mesti pasangan tapi harus cewek gitu. Iya. Harus cewek ini supaya nggak timbul fitnah aja. Iya gitu. Dan ya tapi kalau cewek juga timbul fitnah sih. Enggak juga lah, kalau cewek sama cewek kan lebih general gak sih maksudnya? Enggak, kalau cewek sama cewek, tapi kan lu cowok sama cewek. CBK sama CBK nih. Iya. Ya oke, timbul fitnah gak apa-apa. Iya oke. Tapi lu tau gak sih? Intinya adalah gue punya tempat bercerita di tahun ini. Maksudnya jadi gue bisa sharing apapun ya gitu. Oke. Gue tambahin dikit, lu tau gak sih bahwa manusia itu di setiap hatinya itu ada lubang yang tidak bisa digantikan oleh apapun selain Tuhan. Tau gak? Tahu. Gue nggak bisa sebutin penelitiannya, gue lupa siapa yang ngomong. Tapi lu kalau mau cari di Google ada harusnya. Jadi ibarat tuh setiap hati manusia itu punya sebuah lubang yang nggak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Sama keimanan. Gitu. Sama keimanan lah, ya kalau gue sebutnya Tuhan ya. Sama keimanan juga mungkin bisa. Maksudnya dalam arti
banyak orang yang nggak ngerti kekosongan hatinya dan dia mengisi itu dengan hal-hal seperti apapun itu, mabok yang ya gue nggak ngomong orang mabok salah juga ya, biar saya nggak dihujat, ya kan. Terus atau Ya, orang mabuk lah salah. orang mabok salah, minum nggak salah. Minum nggak salah. Iya. Ya, minum kan bisa apa aja. Bener, bisa. Ini gue minum juga, minum minuman manis gitu ya. Ya itulah, dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang kriminal. Oke, ada yang kayak gitu. Ada yang kesenangan-kesenangan lain yang nggak kriminal juga ada, macam-macam. Tapi mereka nggak pernah merasa puas karena sebenarnya lubang itu, kekosongan itu harus diisi oleh Tuhan atau keimanan kalau kata Sidki. Gitu. Takbir. Allahu Akbar gitu. Gue nggak tahu sih. Nggak nyambung nih, nggak nyambung. Iya gitu. Ya udah berarti ini 2025 nih. 2025. Kita ngapain nih? 2025. Kalau gue jelas ya, gue akan berusaha lebih keras gitu ya di tahun ini. Gak ada target apapun, tapi target gue adalah gue harus jauh lebih struggling dibanding tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Oke. Intinya gue harus kerja keras gitu. Gue di tahun 2005 kurang lebih sebenarnya juga lebih kerja keras karena gue mau bermimpi lagi, di mana bermimpi itu butuh kerja keras lagi ya, pasti kayak gitu. Sehingga ketika tahun 2025 berakhir gue nggak pengen kayak oh udah gitu aja, tapi gue pengen punya achievement yang bisa gue banggain ke diri gue sendiri, bukan buat orang lain, buat diri gue sendiri, bahwa gue Lorenzo telah memaknai tahun ini atau hidup ini dengan baik kayak gitu. Gitu. Jadi kita ketemu lagi di episode 2. Kita ketemu lagi di hari esok gitu. Hari esok ya, benar. Pulang kerja lagi. Semoga pulang kerja amat sebenarnya. besok juga kita nggak capek kerjaan. Jadi kalau gua nggak lembur, gua nggak capek, gua take podcast. Kalau gua capek ya udah, mungkin besoknya lagi. Thank you semuanya. Oke. Thank you semua. Oke.